Subscribe sekarang di channel MGP Gacor. Bersama kita raih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo MGP Gacor Mania, selamat datang kembali di channel kesayangan kita yang selalu update dengan berita-berita terpanas di dunia MotoGP. Hari ini kita akan membahas topik yang selalu menarik perhatian dan memicu perdebatan di kalangan penggemar balap motor. Rivalitas abadi antara dua legenda, Marc Marquez dan Valentino Rossi. Dan yang lebih menarik lagi, kita akan mengupas tuntas isyarat terbaru dari Marc Marquez tentang kemungkinan rekonsiliasi dengan The Doctor. Sejak perseteruan mereka meletus di Grand Prix Malaysia 2015, hubungan antara Marc Marquez dengan Valentino Rossi memang selalu menjadi sorotan utama. Kita semua tahu bagaimana insiden Sepang Clash itu mengubah dinamika MotoGP dan menciptakan polarisasi di antara para penggemar. Selama bertahun-tahun kita melihat gencatan senjata yang canggung, jabat tangan singkat di Catalunya pada 2016, namun kemudian perseteruan itu kembali memanas di Argentina 2018 setelah insiden senggolan yang membuat Rossi terjatuh. Sejak saat itu interaksi langsung di antara keduanya bisa dibilang sangat minim. Nah, pertanyaan besar yang selalu muncul adalah, akankah kedua ikon ini bisa berdamai? Marc Marquez baru-baru ini memberikan pandangannya yang sangat menarik. Berbicara dalam sebuah wawancara dengan penyiar Spanyol di EZN, juara dunia 8 kali ini mengakui bahwa upaya untuk memperbaiki hubungan yang retak dengan juara dunia 9 kali itu tidak bisa hanya bergantung pada satu pihak. Marc Marquez dengan tegas menyatakan, ketika sesuatu tidak bergantung hanya pada satu orang, Anda tidak bisa berkata, "Tidak, saya tertarik." Ini mengisyaratkan bahwa rekonsiliasi jika memang terjadi haruslah merupakan upaya bersama dari kedua belah pihak. Ini bukan hanya tentang keinginan Marc, tapi juga tentang kesediaan Valentino. Sebuah pernyataan yang jujur dan realistis, bukan? Tekanan untuk rekonsiliasi ini sebenarnya sudah datang dari berbagai arah. Ingat kejadian di Mugello tahun ini setelah Marc Marquez meraih kemenangan. Bos tim Ducati, Davide Tardosi, terlihat sangat marah karena melihat para penggemar Italia mencemooh Marquez. Tardosi yang dikenal sangat vokal mendesak Marquez dan Rossi untuk akhirnya berjabat tangan dan mengakhiri dendam yang sudah berlangsung lama ini. Ini menunjukkan bahwa bahkan dari dalam pedok ada harapan besar agar perseteruan ini bisa disudahi demi kebaikan olahraga dan suasana yang lebih positif. Selain isu rekonsiliasi, ada satu hal lagi yang selalu menjadi perbandingan antar kedua pembalap ini, rekor. Marc Marquez yang kini bergabung dengan skuad pabrik Ducati berada di jalur yang tepat untuk menyamai perolehan Rossi berupa 7 gelar juara dunia di kelas utama. Ini adalah target yang realistis bagi seorang Marquez yang memiliki kontrak dengan Ducati hingga akhir 2026. Namun, ada satu rekor Rossi yang diakui Marquez akan sangat sulit untuk disamai, bahkan mungkin mustahil. 89 kemenangan Grand Prix. Marquez sendiri baru-baru ini melampaui tonggak sejarah 68 kemenangan Giacomo Agostini di Jerman. Tapi 89 kemenangan, Marquez sendiri mengakui, "Saya tidak tahu berapa banyak kemenangan yang diraih Agostini dan Valentino. Mencapai 89, saya melihatnya sulit. Meraih 7 gelar juara dunia MotoGP, saya melihatnya lebih mudah." Ini menunjukkan betapa tingginya standar yang ditetapkan oleh Valentino Rossi dalam hal jumlah kemenangan. Sebuah pengakuan jujur dari seorang pembalap sekelas Marc Marquez. Sekarang, mari kita bicara tentang dinamika di dalam garasi Ducati. Musim ini, Marc Marquez berbagi garasi pabrik Ducati dengan Pecco Bagnaia, yang notabene adalah anak didik Valentino Rossi dan lulusan pertama Akademi VR46 yang menjadi juara dunia MotoGP. Bagnaia meraih gelar pada tahun 2022 dan mempertahankan setahun setelahnya. Namun menariknya,
Bagnaia merasa motornya tahun ini lebih sulit dijinakkan dibanding dengan rekan setimnya Marquez. Ini menunjukkan adaptasi luar biasa dari Marquez terhadap motor Ducati, yang tentu saja menjadi perhatian bagi tim dan juga bagi Bagnaia sendiri. Dan yang tak kalah menarik, ada spekulasi dari Carlo Pernat, seorang pengamat MotoGP terkemuka. Pernat mengatakan kepada MOW bahwa Valentino Rossi mungkin memandang penandatanganan Pedro Acosta sebagai cara untuk mencegah Marquez mencapai gelar dunia ke-10. Pernat mengatakan, "Saya pikir Vale bisa melihat dalam diri Pedro Acosta apa arti Marc Marquez baginya. Lawan muda yang akan menghalangi sang juara hebat meraih 10 gelar." Sebuah teori yang sangat menarik, bukan? Ini menunjukkan bahwa rivalitas meskipun Rossi sudah pensiun mungkin masih memiliki bayang-bayang di balik layar, terutama dalam konteks perebutan gelar juara dunia. Namun, meskipun kursi di tim VR46 masih resmi terbuka dengan habisnya kontrak Franco Morbidelli, Pedro Acosta dilaporkan akan tetap bertahan di Red Bull KTM. Jadi, apakah teori Pernat ini akan terwujud atau tidak? Kita tunggu saja perkembangan selanjutnya di bursa pembalap. Jadi MGP Gacor Mania, dari semua informasi ini, satu hal yang jelas, hubungan antara Marc Marquez dan Valentino Rossi masih menjadi narasi sentral di MotoGP. Bahkan setelah Rossi pensiun, isyarat dari Marquez menunjukkan bahwa bola rekonsiliasi ada di kedua belah pihak. Sementara itu, persaingan di lintasan terus berlanjut dengan Marquez yang mengejar rekor dan dinamika baru yang terbentuk dalam tim Ducati. Apa pendapat kalian tentang semua ini? Apakah Marc dan Vale bisa berjabat tangan dan mengakhiri perseteruan mereka? Atau kalian menikmati drama yang selalu mereka ciptakan? Tuliskan komentar kalian di bawah. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe ke channel MGP Gacor, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update berita MotoGP terbaru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. MGP Gacor Mania, gaspol! Subscribe sekarang di channel MGP Gacor. Bersama kita raih prestasi yang gemilang dan besar.